Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan pada kali ini untuk saya menyampaikan atau mempresentasikan hasil materi saya, hasil kerja saya dalam materi editorial yang ada dalam mata kuliah jurnalistik. Dan yang kedua, tugas ini saya selesaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah jurnalistik yang diampu oleh dosen Ibu Frestanti Novalia MPD. Langsung saja ya. Di sini yang saya bahas pada materi editorial ini ada 4 kriteria. Yang pertama yakni apa itu editorial, dan yang kedua fungsi dan bentuk editorial, yang ketiga tempat dan penempatan kolom penulisan, yang terakhir adalah penulisan atau cara penulisan. Yang pertama ya, kita perlu mengetahui apa itu atau apa yang dimaksud dengan editorial. Di sini editorial memiliki banyak sekali macam-macam pengertian, baik dari para ahli ilmu atau para tokoh-tokoh ilmu pengetahuan atau para dosen atau para profesor dalam menyebutkan pengertian dari editorial. Sini saya akan mengambil dari inti atau kesimpulan dari beberapa macam pengertian atau pendapat dari para tokoh-tokoh ilmu pengetahuan. Yakni editorial memiliki arti atau bisa disebut seperti ini. Editorial adalah artikel pokok atau rubrik dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang terjadi atau menjadi pembicaraan pada surat kabar. Jadi editorial ini intinya yang dibahas ialah pokok-pokok atau suatu permasalahan yang sedang ramai di khalayak umum atau yang sedang sedang marak di para masyarakat. Seperti contohnya saya mengambil di sekitar kita saat ini. Kita mengetahui bahwa yang pada saat ini terkenal marak atau sudah terkenal beritanya atau suatu permasalahannya ialah virus corona. Lah, virus corona inilah yang akan dibahas yang ada pada materi editorial. Contohnya seperti itu. Kan virus corona ini kan sudah menjadi atau terkenal atau sudah marak, sudah ada yang mengetahui tentang kabar-kabarnya oleh semua orang atau di khalayak umum. Dan pada editorial ini menekankan atau juga memberikan suatu fakta, suatu informasi, suatu penegasan pentingnya masalah, dan penegasan opini apa yang ada pada opini dalam editorial tersebut, dan juga penegasan tentang kritik dan saran, dan juga harapan untuk pembaca mengenai masalah yang sedang terjadi. Misalnya harapan kepada pembaca seperti ini, dengan mengetahui virus corona, kita tidak boleh melakukan ini itu, seperti selalu menjaga kontak fisik, tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, terus kemudian selalu mencuci tangan. Itu contohnya salah satu harapan kepada pembaca. Jadi pembaca mampu mengetahui,
hasil kita membaca suatu artikel editorial ini. Disebutkan tadi ketika ada orang-orang yang sedikit ada tanda-tanda atau karakteristik mengenai salah satu munculnya virus corona seperti batuk, orang itu tiba-tiba pingsan, lah itu kita harus waspada, tidak boleh mendekat. Setelah itu kita ketika sudah pulang dari rumah mencuci tangan. Itu salah satu harapan dari teks editorial kepada pembaca. Itu mengenai pengertian tentang editorial. Lanjut yang kedua yakni tentang fungsi dan bentuk atau manfaat. Yang pertama ada salah satu manfaat yakni menjelaskan suatu berita dan akibatnya kepada masyarakat. Ya, contohnya yang tadi virus corona. Kan virus corona sudah salah satu termasuk berita. Dan akibatnya kepada masyarakat itu apa? Yang pertama salah satunya yakni menurunnya perekonomian. Yang kedua, sulitnya untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Itu semua dijelaskan dalam fungsi dan bentuk dari teks editorial. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi latar belakang atau keterampilan dengan kenyataan sosial secara menyeluruh. Ya, salah satunya kita diberikan tips atau diberikan suatu cara untuk menanggulangi virus tersebut. Salah satunya dengan mencuci tangan. Terus selalu makan dan minum teratur, menjaga kesehatan tubuh, daya tahan tubuh, kemudian apalagi dan masih banyak lagi. Nah, nanti akan dijelaskan pada makalah. Yang terakhir adalah meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Contohnya seperti ini. Virus corona, kita harus mempunyai nilai normal. Apabila ada orang yang terkena virus corona, maka kita harus selalu bela sungkawa. Salah satunya dengan cara bisa membantu dengan bahan-bahan atau materialistis, dengan obat-obatan, dengan dana sosial juga bisa. Seperti itu bisa menunjukkan nilai moral. Nah, yang ketiga yakni tentang penulisan kolom. Penulisan kolom ini jika dijelaskan melalui video ini maka akan sangat panjang. Nanti dijelaskan mengenai pada makalah ada. Ya, mungkin presentasi singkat pada kali ini saya akhiri. Lebih lengkapnya nanti bisa dibaca pada makalah yang saya buat. Sekian, apabila ada kurang lebihnya saya sendiri mohon maaf. Wassalam. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.